Kenapa Nabi Muhammad tidak memanggil Allah itu apa? Bapak. Bapak, Tadi udah seperti ya? Yesus. Ya. Satu, ya, pertama Allah itu tidak mempunyai anak, maha suci dari kemakhlukan dia. Gitu. Nabi Muhammad itu bukan anaknya Tuhan, anaknya Allah, bukan anak kandung kayak gitu. Ya, adapun kalaunya disebut anak Allah di dalam Israel itu kan orang-orang soleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di ruang kajian ilmiah dan pemikiran kritis Cerita Hikmah. Pada tayang video kali ini kita disuguhkan sebuah panggung dialektika teologis yang sangat hangat dan mendalam, mempertemukan Ustadz Yusuf PI dengan seorang pendeta Kristen. Perdebatan ini berpusat pada otoritas penyampaian risalah ilahiyah dan hakikat hubungan utusan dengan Sang Pencipta. Suasana diskusi seketika memuncak tatkala sang pendeta dengan gigih mengklaim bahwa Yesus Kristus memiliki keabsahan mutlak sebagai pembawa pesan karena dianggap berasal dari zat Tuhan, menyatu dalam satu jiwa, serta telah melihat Tuhan Bapa. Sebaliknya, sang pendeta mempertanyakan legitimasi Nabi Muhammad SAW yang dipandangnya sebagai manusia biasa tanpa interaksi penglihatan secara fisik langsung dengan zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita saksikan video selengkapnya. Namun sebelum lanjut, jangan lupa untuk memberikan dukungan sederhana dengan cara tekan tombol subscribe dan like video ini. Dengan begitu, kita bisa menjadikan saluran ini sebagai sarana berbagi ilmu dan kebaikan. Saya doakan yang subscribe tetap istiqomah dan kelak dimasukkan ke dalam surga. Disebut anak Allah di dalam Israel itu kan orang-orang soleh. Ya. Itu Bang. Terus kenapa Nabi Muhammad tidak mengatakan kalau kau lihat aku, kau lihat Bapa? Kau lihat aku, kau lihat Bapa. Nabi Muhammad itu seorang nabi, ya Bang ya. Dia menyampaikan apa yang diwahyukan kepada dia. Ya. Yesus mengatakan tidak ada satu orang pun yang melihat Bapa kecuali anak. Jadi Nabi Muhammad pernah melihat Bapa? Tidak satu pun orang yang melihat Bapa kecuali anak. Itu di mana ayatnya? Ada. Di mana tuh? Bacalah di dalam Alkitab itu. Di mana? Ayat berapa? Iya, Anda bawa Alkitab. Saya ada punya nih, saya lengkap. Alkitab Anda saya punya, Pak. Filipus, kenapa kau tidak tahu bahwa akulah Bapa? Kalau kau melihat aku, kau lihat Bapa. Itu di mana itu? Yohanes 1 kalau nggak salah ya, atau Yohanes 6 gitu. Yohanes 1, Yohanes 6. Di ayat berapa? Yohanes 6 ayat berapa ya? Coba Yohanes 6 aja baca, ada situ. Ada. Yohanes 6. Iya, mungkin ya. Yesus memberi makan 5.000 orang. Beda. Kalau gitu Yohanes 14 ayat 6. Kenapa sih ya abang sendiri nebak-nebak kitabnya gitu? Enggak, saya baca tapi ya saya lupa ayatnya. Kalau Yohanes 14 ayat 6 lah. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Akulah jalan Tidak kebenaran. ada satu orang pun sampai kepada Bapa kalau nggak melalui aku. Dia ngomong sama siapa tuh? Dia ngomong saat itu sama siapa? Ya dia ngomong sama apanya lah, pengikutnya. Pengikutnya orang mana? Oh, pengikutnya orang mana? Ya murid-muridnya lah. Yahudi ya? Yahudi? Ya, semua orang yang percaya kepada dia ya pengikutnya lah. Oh tidak. Di Matius 10 nomor 5 sampai 6 Yesus melarang ajarannya diajarkan keluar dari Yahudi. Yesus mengatakan, Bapa, aku berdoa kepada mereka dan kepada orang-orang percaya yang dikabarkan oleh orang ini. Ya kan? Jadi dia itu mendoakan bukan hanya untuk orang Jawa, kepada orang-orang yang percaya. Biar kita paham, Bapak ada Alkitab Anda nggak di situ? Saya Alkitabnya ini di HP, jadi nggak bisa kalau lagi. Waduh.
Bayangkan teman-temannya, sampai kitabnya sendiri nggak ada di rumahnya gitu. Ada di ini. Karena teman-teman mau Di dalam paham apa ini? Di kayak dalam gitu HP kan. ini, Pak. Kenapa di kitabnya di HP, Pak? Ya, kalau enggak, Bapak tahu apa kehendak Bapak? Kehendak Bapak itu percaya dengan Yesus, apa yang disampaikan Yesus. Nah, itu kehendak Bapak agar memperoleh kerajaan surga. Kan kayak Supaya- gitu. Ya, supaya Yohanes 3 beroleh ayat hidup yang 16. kekal. Coba baca, Pak. Bagaimana menurut Yesus hidup yang kekal itu? Baca Yohanes 17 nomor 3. Inilah hidup yang kekal itu. Mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengikut Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Kau dapat hidup yang kekal. Hidup yang kekal kau pasti dapat kalau mengakui Yesus itu bukan Tuhan. Dia utusan. Yang Tuhan itu adalah Allah gitu. Yang bilang itu, Pak, yang bilang itu hanya Yesus. Kenapa? Karena Yesus melihat Bapa. Yang lain nggak lihat Bapa, Pak. Tidak ada satu orang pun yang pernah melihat Bapa kecuali anak, dan anak lah yang menyatakan tentang Bapa. Jadi Yesus bagaimana orang bisa bersaksi kalau dia tidak melihat? Kapan Yesus melihat Bapa? Loh, dia kan bersama-sama dengan Bapa. Aku datang dari Bapa. Betul. Aku dari dalam Bapa dan aku keluar dari Bapa dan datang dari Bapa. Jadi dia itu bersama-sama dengan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu, kan gitu. Dia di dalam di dalam apa? Satu itu apa artinya, Pak? Tahu Bapak harus satu. Tahu gak di situ satu apa mereka? Satu zat. Bukan satu pribadi, bukan. Tapi satu zat. ajaran. Sekarang gini, Pak. Sekarang gini, saya Oke, saya Yesus. pegang kata-kata Anda. Kalaunya itu adalah satu pribadi, ya. ya, Coba Anda buka Yohanes 17 nomor 11. Di situ murid-murid juga satu dengan Bapa. Jadi murid-murid itu Tuhan juga gitu. Kenapa murid-murid? Kenapa murid-murid memanggil Bapak apa itu Allah itu ya Aba ya Bapa? Kenapa? Lah, murid-murid itu ya, kalaunya betul ya, yang Anda katakan berarti Tuhan juga gitu. Bukan, Pak. Gini, Pak, ya. Kalau Bapak berdiri di hadapan Bapak mati gosong. Kenapa? Karena Bapak itu kudus. Bapak dosa, orang berdosa. Udah. Jadi, maka ya kan? Maka Bapak mengutus. Bentar, Pak, saya nggak ngerti jadinya ya. Tadi saya udah bacakan bagaimana kata Yesus memperoleh hidup yang kekal, yaitu mengenal Allah Tuhannya Yesus satu-satunya ya, dan mengenal Yesus Kristus yang diutusnya. Di situ Ya, Yesus memang. diutus, yang Tuhan siapa? Saya tanya Bapak dan Putra yang diutus itu namanya Yesus. Kok namanya sama, Yesus? Namanya Yesus, Pak. Gak ada nama lain. Bapak dan Putra, ya. Yohanes 17 tadi itu yang baca Yohanes 17. Nanti baca di situ, namamu yang kau berikan kepadaku, ya kan, sudah kusampaikan kepada mereka. Namamu. Bukan nama. Ya kan? Nama Bapa yang diberikan Firman, kepada Yesus. firman. Loh. Beda yang saya baca tadi yang nomor 3-nya. Yohanes nomor 17 nomor 3. Inilah hidup itu. Mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Iya, betul. Ya Mudah kan? kali mencernanya kita. Malaikat bilang Yesus itu Tuhan. Udah. Pada hari ini telah lahir Kristus Tuhan di kota Daud. Udah, satu. Udah, Bapa mengatakan inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia. Udah. Di situ Roh Kudus bukan Tuhan. Iya, tapi dia lebih tinggi dari Bapa. Lihat ceritanya. Yang datang Bapak kemari terbuat dari itu debu dan malaikat, tanah. bukan Tuhan. Bapak terbuat dari debu dan tanah. Bapak terbuat dari debu dan tanah. Mana lebih tinggi dari malaikat? Ya kan? Bapak percaya Bapak terbuat dari debu dan tanah? Aduh, itu ya Pak, nanti kesana kemari. Yang datang kemari ya itu bukan Tuhan. Masa Bapak nggak percaya? Bapak sudah bilang inilah anakku yang kukasih, dengarkanlah dia.
Jadi Bapak siapa kalau Bapak nggak dengarkan dia? Siapa sebetulnya Bapak? Coba. Bapak sudah mengatakan, inilah anakku yang kukasih, dengarkanlah dia. Terus Bapak nggak mau mendengarkan dia, berarti Bapak siapa? Bapak siapa sebetulnya? Berarti Anda mau bilang Yesus bohong dengan ayat ini? Apanya? Makanya Enggak. dua ayat ya. Nih. Bapak nggak Saya mengerti. bukakan sebuah ayat. Nih. Bapak nggak mengerti, makanya Bapak bilang. Bentar. Yesus bohong. Anda kan nggak bawa Alkitab, saya yang bukain dengan senang hati, gitu ya. Baca aja itu Pak, Yohanes 17 tadi Pak. Ya. Nih Yohanes 17. 5 bukan, nih 37. Nih. Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak dapat dilihat. Lalu Anda bilang ya suara kedengaran Yohanes kayak gimana? Anak bulan Yohanes. Jadi Terus, kalau gitu Pak, kalau Yesus berarti, Pak, melihat Bapa kayak gimana? ya kan? Kalau orang tidak pernah melihat Bapa dan bersaksi tentang Bapa, berarti kesaksiannya bohong. Ya kan? Berarti Yesus di sini bohong. Bapa itu bisa dilihat Enggak gitu. lah, orang dia melihat. Nah, dia kan melihat. Bapak yang bohong, Bapak nggak pernah melihat tapi bercerita kan gitu. Lah, kata Yesus Bapak yang bohong. rupanya tidak dapat dilihat. Nih, Kok nggak bisa dapat rupanya. dilihat? Orang aku dan Bapak satu kok. Kalau Tuh. kau lihat aku, kau lihat Bapak. Kamu tidak pernah mendengar suaranya. Ya Rupanya kamu, tidak pernah kamu lihat. Ayo. ya kan? Kan kata Yesus, apa yang kuperbuat ini aku lihat dari Bapa. Ya kan? Apa yang aku dengar ini Iya. aku sampaikan kepada kamu. Berarti dia dengar dari Bapa. Berarti dia lihat dari Belajar Bapa. Yesus. Sekarang aku Sepakat saya. tanya, Muhammad melihat Bapa enggak? Enggak kan? Bentar dulu, jangan nyeberang dulu. berarti Kalau Anda kesaksiannya mau bahas apa? Islam nanti boleh sama saya. Gampang itu. Ya kesaksiannya itu apa berarti? Kalau dia enggak Apa? melihat tapi bersaksi itu apa? Bersaksi Jadi bohong kalau kan? gini ya Nah. Pak ya. Gini, di sini jelas eksistensi Yesus itu bukan Bapa. Loh, kenapa? Orang dia satu zat kok. Lah, Aku dan pada Bapak saat- adalah satu. Kalau kau lihat aku, kau lihat Bapak. Pada Kan dia saat satu zat. pada saat Yesus itu dibaptis, ya Pak ya, di Matius 3 nomor 16 sampai 17, dia dibaptis Yohanes di Sungai Yordan. Iyalah. Lalu di langit ada Roh Kudus berbentuk merpati. Terdengar suara dari sorga. Inilah anak yang kukasihi. Ini Iya. tiga tempat, satu di langit, satu di sungai, satu di sorga. Nah, ini gimana cara menyatukannya? Yesus mengatakan, aku datang dari sorga untuk melakukan kehendak Bapa. Ngerti Pak? Itu kayak gimana? Pertanyaan saya gimana cara menyatukannya? Yang satu di tanah, yang kedua di langit, Menyatukan yang gimana? ketiga di surga. Gimana cara menyatukannya? Gini Pak, itulah Bapak nggak tahu. Bapak kan terbuat dari debu dan tanah. Udah, Yesus masuk ke dalam rahim Maria kan. Udah, dia kan datang dari Bapa. Aku keluar dan datang dari Bapa. Udah masuk ke dalam rahim Maria. Berarti dalam diri Yesus ada debu dan tanah. Ngerti Pak? Di dalam diri Yesus ada debu dan tanah. Maka dia bisa makan dan minum. Coba kalau seandainya dia nggak ada debu dan tanah, bisa disalibkan? Bisa Yesus disalibkan kalau dia nggak ada debu dan tanah. Karena Allah itu roh. Allah itu roh. Mana mungkin roh bisa disalibkan, Pak? Karena dia ada debu dan tanah, maka dia bisa disalibkan. Karena dia ada debu dan tanah, maka dia bisa makan dan minum. Karena dia adalah debu dan tanah, ya kan? Dia ada dalam dirinya ada debu dan tanah, ya kan? Maka dia waktu dia bangkit dari antara orang mati, masuk nembus dinding, Tahu Pak. nggak? Udah, Tahu aku ini nggak? bukan setan. Aku ini Di kitab Tuhan, Anda, katanya. Nah, di kitab Anda ya, Yesus itu dia mengaku hamba Tuhan. iya, karena dia, ya kan, selain dia adalah anak Allah, dia memiliki debu dan tanah dalam dirinya, sehingga dia mengatakan Tuhanmu dan Tuhanku, katanya. Yang debu dan tanah Iya. itu yang mengaku itu. Gini, Tapi di dalam yang dia saya tekankan sama Anda. Allah. Ah, Yang saya tekankan sama Anda, Yesus mengatakannya dia bukan Tuhan. loh, kok nggak dia sama Tuhan? Aku anak Allah, katanya. Makanya gara-gara dia mengaku anak Allah, maka dia disalibkan. Cemana Bapak? Bukan Kau Tuhan dia telah mengaku. mewujud Allah, kata orang Israel.
Kenapa? Mau ayatnya, mau ayatnya. Ya Bapak mau ayatnya nanti ku kasih. Nanti ku Ini apa saya kan? kasih ayatnya, ya, Ku saya ini kasih kan, ayatnya. ku kasih apa? Apa nama itu? Ku WA kan sama Bapak ayatnya. Ada ayatnya itu. Kau menyalibkan aku bukan karena perbuatanku baik katanya, tapi karena kau menghujat Allah. Masa kau katakan kau anak Allah? Kata orang itu. Gara-gara mereka nggak ngerti firman Tuhan, nggak ngerti seperti Bapak kan nggak ngerti Bapak. Ya kan? Bapak percaya kepada orang yang nggak melihat Bapak. Ya kan? Berarti itu kesaksian itu bohong karena nggak melihat. Bagaimana bersaksi? Coba nggak melihat. Coba. Bisa Bapak bersaksi kalau nggak melihat? Coba Bapak di pengadilan. Apa yang kau lihat? Kata pengadilan. Nggak ada. Ya, contohnya. Berarti kau nggak bisa bersaksi dong. Nggak ada kau lihat. Loh. Waduh. Gimana? Aduh. Iya kan? Tiba-tiba saya lupa ayatnya jadinya. Nanti kalaunya Bapak bicara. Itu. Jadi gini Pak, ya kan? Ini Yesus hamba Pak, Tuhan saya nih. tanya Coba lagi. kau baca. Ya kan? Apa lagi mau dibaca Pak? Merespon klaim tersebut, Ustadz Yusuf PI melancarkan sanggahan epistemologis yang sangat tajam untuk membongkar kecacatan logika di dalam teologi kekristenan. Beliau menyoroti adanya anomali dan kontradiksi internal yang fundamental. Di satu sisi, doktrin Kristen mengklaim Yesus adalah Tuhan itu sendiri. Namun di sisi lain, narasi Alkitab dan doktrin mereka secara bersamaan menyebut Yesus sebagai anak Allah. Ustadz Yusuf PI menekankan bahwa menyamakan sosok yang disembah dengan sosok yang dilahirkan atau diperanakkan merupakan sebuah kerancuan berpikir yang tidak masuk akal. Dua entitas dengan relasi bapa dan anak secara mutlak menunjukkan adanya dualitas dan perbedaan. Sehingga klaim bahwa keduanya adalah sosok yang sama persis merefleksikan kelemahan mendasar dalam fondasi teologi mereka. Iya kan? Saya tanya Bapak. Bentar. Ya kan? Matius. Maaf, Nabi Muhammad itu disertai dengan Allah. Dia Nah, nih. disertai dengan Allah. Nih, coba lihat. Apa itu? Yesus hamba Tuhan. Iya, memang Yesus hamba Tuhan, ya kan? Karena dia debu dan tanah, ada debu dan tanah dalam dirinya, Ya. tapi ada Roh Allah, ya kan? Di sini dia dikatakan hamba Tuhan. Iya, tapi dia mengatakan kalau kau lihat aku, kau lihat Bapa. Apa artinya itu? Berarti dia Coba. punya Tuhan kan gitu. Karena dia debu dan tanah itu, gara-gara si Maria itu, melalui Maria itu ada debu dan Kenapa tanah. Bunda Kalau Maria dia yang Tuhan, Pak, dia Kenapa murni Bunda Tuhan. Maria disalahkan? Loh, kalau nggak lewat Bunda Maria, dia nggak bisa disalibkan. Nggak ada debu dan tanah, kayak mana menyalibkan roh? Angin Bapak bisa salibkan, angin. Ini Angin gede bisa loh disalibkan, tulisannya. angin itu. Ini gede Coba. tulisannya loh. Ya. Hah? Nah, Yesus Nah, hamba logikanya Tuhan. lah, angin bisa nggak disalibkan? Kitab Anda sendiri yang mengatakan Yesus itu hamba Tuhan. Iya, karena dia debu dan tanah itu ada dalam dirinya. Ya kan, kalau nggak dia menjelma menjadi manusia, ya dia Allah, Alfa dan Omega. Cemana sih? Menjelma dari mana menjelma dia? Loh, kan hari ini telah lahir Kristus Tuhan di kota Daud. Kayak mana sih? Ya kan? Nah itu. Jadi gara-gara dia masuk ke dalam rahim Maria, dia makan dan minum. Kalau dia nggak masuk ke dalam rahim Maria, dia nggak bisa makan dan minum, Pak. Kalau makan ya angin bisa makan. Mana bisa Ini angin kayak makan? gimana? Kitab Anda mau bantah gitu Yesus hamba Tuhan. Iya, dia itu, ya kan, juga, ya kan, melakukan kehendak Bapa. Bapak tahu kehendak Bapa? Ini apa nih maksudnya Yesus hamba Tuhan? Ini apa Pak? Cok, jelaskan sama saya kemana-mana. Tuh, itu kan jelas sekali itu. Kalau jelas. dia, Jelas dia bukan Memang. Tuhan gitu ya? karena dia melakukan kehendak Bapa, dia hamba, kan gitu. Ah, Ya udah, jelas dia berarti melakukan bukan kehendak Tuhan Bapa, gitu dia ya? hamba. Hah? jelas berarti bukan Tuhan iya. Tapi dia juga mengatakan kalau kau lihat aku, kau lihat Bapa. Nah. Ngerti Bapak? Kalau kau Coba. lihat aku, kau lihat Bapa. Di mana itu Iya, ayat? berarti dia sama dengan Bapa kan? Ah, Kan kalau Di mana Musa itu berani ayatnya? begitu. di Abraham mana itu bisa, ayatnya? Abraham pernah nggak bilang kalau kau lihat Bapa, kau lihat aku. Abraham berani, karena Abraham tidak sederajat dengan Bapa. Kalau Yesus itu derajat Gini, dengan Bapa. gini, Kalau kau gini, lihat aku, gini, kau lihat Bapa. Ah, kalau seperti itu nanti Anda bawakan ayat aja gampang saya bantahnya, ya. Oke, Ah, oke. tapi nanti saya mau, ada ayatnya. saya mau Anda jelaskan Yesus hamba Tuhan ini kayak gimana? Yohanes 6 tadi itu ya, apa Yohanes 14 ayat 6. Coba lihat aja situ. Apanya?
Pak Yohanes Kalau kau 14 lihat aku, kau lihat Bapak. Aku Ini dan Bapak dengarin, adalah Pak, ya. satu. Yohanes 10 ayat 14 30. nomor 6 perlu Anda tahu. Yesus itu dia berbicara dengan Filipus dan Thomas. Akulah Betul. jalan kebenaran dan hidup. Iya. Tidak akan ada yang sampai kepada Bapa tanpa Iya, melalui aku. kalau gitu, ya. Kalau Kan gitu gitu. tunjukkanlah Bapak itu kepadaku, katanya kan. Hei Filipus, sudah berapa lama aku bersama dengan Bentar. kau? Belum. Jadi itu ajaran adalah untuk Yahudi. Oke? Tidak, karena kata Yesus kan, aku Untuk berdoa bukan Yahudi, hanya untuk baca. mereka, Nih tetapi baca untuk Matius semua 10, orang yang percaya. Ya, coba baca Pak. Yohanes 10 ayat 36 coba baca. Yohanes 10 ayat 36. Coba baca Yohanes 10 ayat 36. Ya. Coba baca Yohanes 10 ayat 36. Nah, saya kasih ini YouTube saya mati sendiri bentar. Atau Yohanes 6. Pak, Yesus tadi saya bilang ya Pak ya, dia itu diutus untuk orang Israel. Bukan untuk Bani Asia kayak Anda. Bapak salah pengertian, makanya Bapak nggak bisa masuk surga, ya kan? Supaya setiap orang yang percaya kepada Bapak tidak binasa, melainkan peroleh hidup yang kekal. Jadi kalau percaya kepada berdasarnya percaya, bukan bangsa. Ngerti Bapak? Supaya setiap orang yang percaya, dan percaya. Bukan orang, bukan setiap bangsa. Ya, setiap bangsa boleh kalau dia percaya. Yang percaya, bukan bangsa, percaya. Kalau Bapak percaya, Bapak pun bisa masuk surga. Kalau Bapak nggak percaya kan nggak bisa masuk surga kan? Guna meluruskan keraguan lawan bicaranya, Ustadz Yusuf PI menjelaskan mekanisme kenabian yang murni dan rasional dari kacamata Islam. Keterikatan Nabi Muhammad SAW sebagai manusia biasa bukanlah sebuah kelemahan, melainkan sebuah keharusan agar risalah ilahi dapat dicontoh secara real oleh manusia. Penyampaian pesan Allah tidak meniscayakan penjelmaan zat Tuhan menjadi makhluk atau penglihatan fisik yang membatasi kemahaagungan Allah Subhanahu wa taala, melainkan melalui wahyu yang diturunkan secara sempurna melalui perantara malaikat Jibril. Konsep tauhid ini menjaga zat Allah tetap maha suci, mukhalafatul lil hawadisi, tanpa perlu terdegradasi menjadi materi, sekaligus mengukuhkan Nabi Muhammad SAW sebagai utusan yang jujur dan pemelihara keautentikan firman-Nya. 16. Markus 16 sampai 16. Bentar saya YouTube. Siapa yang percaya baptis, siapa yang tidak percaya dihukum, kan gitu. Ya kan? Atau Yohanes 8 ayat 24. Kalau kau tidak percaya, akulah dia, kau akan mati dalam dosamu. Ya kan? Jadi Bapak nanti mati dalam dosa, Bapak berdiri di hadapan Bapak, mati Yang Bapak, dimaksud kosong langsung. oleh Yesus di situ ya, dia mengajarkan kepada murid-muridnya, orang-orang Yahudi, bukan kepada Kristen. Kalau kepada Semua orang Kristen, percaya, dia... bukan hanya murid-muridnya, semua orang percaya, Pak. Pak, nanti Anda saya percaya tunjukkan enggak? ayatnya. Semua orang bagi percaya. Yesus, bagi Yesus, Siapapun orang percaya, di luar orang agama, Jepang. orang yang di luar ya, orang di luar Israel, bagi Yesus itu anjing. Loh, kok anjing? Lah, itu ada ayatnya di kitab Anda. Apanya? Iya. Orang yang mengatakan Yesus Tuhan lalu menyembah dia di luar Bani Israel, itu adalah anjing bagi Yesus. Ada ayatnya. Itu Bapak salah pengertian. Salah pengertian Salah gimana? pengertian. Mau saya bacakan? Iya. Mau saya bacain? Karena kamu katanya tidak mengerti firmanku. Enggak, maka mau kamu nggak saya menolak bacain? aku. Ya kan? Jadi kalau Bapak datang dari Allah akan mengerti firmanku katanya. Tapi karena kau tidak datang dari Allah, kau tidak mengerti firmanku. Tadi saya itu. udah kasih tahu Bapak, yang menyembah Yesus ya, yang menyembah Yesus, yang menuhankan Yesus, maka bagi Yesus dia adalah anjing gitu. Enggak, salah Bapak itu. Ya kan? Justru karena kami percaya kepada Yesus, kami dikatakan anak-anak Allah. Bapak bukan anak-anak Allah, karena Bapak nggak percaya kepada Itu Yesus. di ayat Anda tertera, Pak. Maka kami berkata kepada Allah yang itu, Allah yang Bapak bilang itu, ya Aba, ya Bapak. Karena kami percaya kepada Yesus.
Pak, Kalau Bapak ayatnya belum jadi ada. anak Allah. Mau saya tampilkan nggak? Anak Bapak di luar anak Allah. Nggak tahu saya. Kalau Bapak anak Allah, Bapak percaya kepada Yesus. Kalau Anda nggak anak Allah, Anda nggak percaya kepada Yesus. Ya kan, Anda di luar Yesus. Yang saya. Apa kata Yesus? Akulah pokok Ada anggur. gak nyambung Dan Pak, gak engkau nyambung adalah dari tadi. ranting-rantingnya. Nyerocos aja dari Berdua, tadi kalau saya kau dengerin mendekat gitu. Kepadaku. Jadi kalau orang nggak Nyerocos mendekat dulu kepada Yesus, nggak dia ada tidak isi berbuah. tapi nyerocos aja kayak gimana? Pak, Ya, kalau Bapak nggak bagi percaya kepada Yesus, Bapak tidak berbuah. Orang yang menyembah Yesus, menyembah Yesus tuh, dan Saya memanggil menyembah Yesus itu Tuhan, Ya, dia itu anjing bagi Yesus. Nih ayatnya nih. enggak, Ya. salah kali Bapak itu. Oh mau kau Iya, salah. kita kau mau dibilang salah gitu? Bukan. Ada orang Nih. minta tolong kepada Yesus. Yesus bilang, karaktermu itu seperti anjing. Udah? Ya kan? Apa Ngarang katanya? kau, ngarang. Memang anjing. Ya kan? Tapi anjing makan riba-ribanya Nah, juga. kau ini baca dulu dah kita kau Karena ini imanku besar, maka kita aku kau. menyelamatkan engkau. Kan gitu. Ya kan? Baca aja Pak. Markus 16. Markus 16 ayat 16. Siapa yang percaya, ya kan, dan dibaptis, Nih, mari Nah, selamat. kita baca ya. Mari kita baca. Nih. ya. Jawab Yesus, aku kata diutus Yesus? hanya kepada domba-domba yang hilang dari Terus. umat Israel. Terus ke bawah. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, Iya. Tuhan, tolonglah Hmm. dia. Nah, ini perempuan di luar Israel ya. Oke? Kenapa dia menyembah Orang Yesus? Samaria. Orang Samaria. Kenapa Terus di dia sini menyembah Yesus? coba lihat di sini. Iya, Dia kenapa menyembah Yesus kan gitu. Dia menyembah Yesus. Nah, Iya, terus kenapa? terus ya teman-teman semuanya, satu orang yang di luar Bani Israel dan menyembah Yesus dan mengatakan Yesus Tuhan nih ya. Apa kata Tuhan. Yesus? Kata Yesus, tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Iya, betul. Karena ya kan orang itu karakternya seperti anjing. Jadi, Ya kan? Tapi anjing makan riba-ribanya itu kan. Jadi bagi orang-orang ya orang-orang di Jadi- luar Yesus, di luar Yahudi yang menyembah dia lalu mengatakan Yesus itu Tuhan, itu adalah anjing bagi Yesus. Itu salah pengertian Bapak. Dia tadi udah menyembah kok. Ayatnya. Kenapa dia menyembah? Hah? Saya punya Kenapa dia ayatnya, menyembah, Pak. Pak? Kenapa dia menyembah? Hah? Kenapa dia menyembah dia, Yesus? Karena Yesus punya kuasa. Ini ada ayatnya, apa tanggapan Anda coba? Ya. Yesus itu Anda punya disebut kuasa, maka dia Anda menyembah. disebut Yesus anjing kayak gimana? Awas apa Pak, bahaya nanti Bapak itu. Iya kan? Bapak adalah orang Enggak, durhaka. ini saya buat Mengatakan Yesus anjing itu durhaka, saya Bapak. tidak menista agama. Saya di sini membaca Iya, Bapak gitu. durhaka itu, menyatakan Yesus anjing itu berdurhaka, Tetapi Bapak. Yesus tidak patut. Ini saya bacakan sekali lagi ya Pak ya. Jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Oke? Iya. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembahnya. Ini perempuan orang Samaria di luar Israel. Nah, terus dia menyembah Yesus Iya. sambil berkata, Tuhan, tolonglah aku. Jadi di luar Israel, Tuhan, kenapa dia bilang menyembah Tuhan, Pak? Yesus. Kenapa dia bilang Tuhan? Ya. Tuhan, tolonglah Ya, aku. makanya- Tuhan, tolonglah aku. Kenapa iya coba? betul. Bapak nggak manggil Oke. dia Tuhan kan? Di orang perempuan itu manggil dia Baik, Tuhan, dengarkan tolonglah dulu aku. Pak, dengarkan dulu Nah. Pak. Wanita Tuhan, Samaria tolonglah aku. wanita Samaria ini dia menyembah dan mengatakan Yesus Tuhan kan? Ya. Nah, lalu dijawab Yesus. Hmm. Dijawab Yesus, tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Iya. Jadi bagi Yesus ya orang di luar Yahudi Salah, yang kesimpulan menyembah kau itu dan salah, menuhankan Bos. dia Salah itu kesimpulan adalah kau itu. anjing. Anak-anak nggak makan roti kan? Yang makan, tapi anjing itu makan roti kan? Pak, itu Berarti itu anak-anak nggak makan perumpamaan roti. Maksudnya bangsa itu Israel perumpamaan yang dipakai ya kan? oleh Yesus. Anak-anak Iya, yang anak-anak itu nggak itu makan adalah roti jadinya. anak domba, Memang roti anak itu untuk anak-anak.
Tapi roti anak-anak itu yang tidak dimakan dibinanya, anak-anak. murid-muridnya, Ya kan? Tapi anjing itu makan roti. murid-muridnya gitu. Maka jadilah seperti imanmu katanya kan di bawahnya itu baca lagi. Aduh. Ah, Kenapa Tuhan. emosi Pak? Saya kasih dalil loh dari Lah, ada dalil apa? dari tadi saya Bapak kasih ayatnya itu. teman-teman. Wah, expose. Bapak itu nggak pernah melihat Bapak, jadi nggak mungkin Bapak bisa bersaksi tentang Bapak. Kami melihat apa kata Yesus. Sebentar lagi aku tidak dilihat oleh dunia ini, tapi engkau melihat aku karena aku hidup, engkau pun hidup. Biar Bapak tahu. Jadi Bapak nggak bisa lihat, kami bisa lihat karena dia hidup. Tadi aku udah. hidup. Tadi udah saya jelaskan juga. Kata Yesus, ya, bagi di luar Bani Israel menyembah dan menyebut dia Tuhan, bagi dia itu adalah anjing, Pak. Enggak, salah Bapak itu. Orang apa kok? Masa tulisan Anda salah? Kehendak Bapak itu apa? Kan dia aku datang, ya kan? Bukan Datang masalah dari kehendak Bapak. Ya Yesus kan, dan keluar dari menjelaskan Bapak di untuk situ. apa? Untuk melakukan apa? Supaya setiap orang yang percaya tidak binasa. Orang percaya. Bapak udah jadi orang percaya. Ulah orang percaya. Pak, yang saya bahas tadi, aduh sakit kepala saya teman-teman. Bapak belum jadi orang percaya. Jadi nggak bisa Bapak bicara seperti itu. Bapak udah pernah apa? Udah pernah ketemu Yesus? Udah ketemu Yesus Bapak enggak? Kok bisa Bapak bilang Aduh, Pak. Yesus makan anjing? Iya, Hah? tadi kayak gimana penjelasannya dulu? Penjelasannya dulu kayak gimana? Bapak aja nggak pernah ketemu Yesus. Kok bisa pula Bapak bilang Yesus itu anjing? Apa-apaan Bapak ini? Siapa yang bilang Yesus anjing? Orang itu ketemu Yesus Pak. Dia mengatakan Pak, Anda jangan dia mempeributkan menyembah kata. Tuhan. Tolonglah Kata aku katanya. tertulis Karena di dia kitab ketemu. Anda. Kalau Bapak ketemu cukup merasa kemuliaannya itu Tertulis bukan di buat kitab Bapak Anda, menjadi mengatakan, ya Pak ya. Ya Tuhan. Ya kan? Oh, Anda Tolonglah mau aku. ngomong Kan dulu. gitu. Ngomonglah dulu. Ya, ngomong dulu. Iya. Ya itu tadi. Ngomong aja Ya dulu. kan? Cobalah Bapak berdiri di hadapan Bapak. Bisa nggak Bapak berdiri di hadapan Bapak? Kalau nggak mati gosong Bapak. Karena Bapak manusia berdosa. Ya kan? Kalau kami udah menjadi anak-anak Allah, kami nggak manusia berdosa lagi. Kalau kami berdiri di hadapan Bapak, ya kan? Oh, itu adalah anakku katanya. Karena dia melihat Yesus ada dalam diri kami. Kalau Bapak nggak melihat Yesus ada dalam diri Bapak. Bapak manusia berdosa. Bapak nggak bisa masuk surga. Udah, Pak. Nah. Udah. Markus 16 Lalu, ayat 16. Ya kan? Lalu tanggapan Anda kayak gimana, Pak? Anda disebut Apanya? Yesus anjing. Karena Bapak nggak ketemu sama Yesus, maka Bapak nggak bisa Loh. bercerita. Ini kan tertulis di kitab Anda. Iya, tapi Bapak nggak ngerti maknanya. Mereka itu punya karakter seperti anjing, udah. Tapi dia bilang kan, karena dia merendahkan hati, walaupun aku ini anjing, Nah, tapi aku makan apa? Roti itu makan. Loh, beda Artinya cerita. dia apa? Dia artinya remah-remah roti itu dimakan anjing nggak? Aku tanya Bapak. Loh. Remah yang Aduh, jatuh itu dimakan anjing komplikasi nggak? nih, komplikasi Ya penyakitnya udah. teman. Makanya kan. Ya udah Pak, banyak belajar aja dah ya. Ya udah. Sakit. Oke lah. Ya, Saya undur diri lah ya. Oke. ya oke. Oke, undur diri saya. Nggak ada datanya teman-teman. Ya kasih Bible, nggak ada datanya. Tadi bilang sampai Bibelnya sendiri aja kagak ada di rumah gitu. Nah, nanti setiap minggu ke gereja kan gitu. Bayar per puluhan. Udah beres, dosa ditebus. Maunya kayak gitu. Sampai buku kitabnya aja saya yang muslim ya, saya punya nih kitab mereka. Nih. Punya saya. Mereka yang mengimani kagak punya di rumahnya. Hei. Aduh, imani saja. Imani saja kata pendeta. Teman-teman semuanya, saya kabarkan dulu ya di YouTube manapun yang menyiarkan saya. YouTube saya nggak bisa live streaming teman-teman dikarenakan sepertinya teman-teman semuanya ada masalah dengan OBS-nya gitu. Jadi saya live-nya di Hikmah TikTok teragung aja. yang dapat Nanti, kita petik dari perjumpaan ini tayangan adalah bahwa ulangnya akan kebenaran saya teologis upload sejati ya ke senantiasa YouTube. menghadirkan konsep ketuhanan yang murni, konsisten, dan terbebas dari kontradiksi internal.
Sang Pencipta yang Maha Esa tidak pernah terbagi, diperanakan, atau membutuhkan penjelmaan fisik untuk menyampaikan kehendaknya kepada manusia. Terima kasih telah menyimak ulasan teologis yang mencerahkan ini hingga akhir. Mari terus dukung saluran ini dengan klik tombol like dan jangan lupa subscribe channel ini agar tidak ketinggalan video menarik lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.